Cerita dimulai dan ditunjukkannya sebuah party yang lagi nge-raid di dungeon. Zoid sama Jolene tuh lagi fokus melawan monster tikus raksasa. Nah, kalau udah beres gelut, giliran Eni, si tukang sampah yang kerja. Langsung dikata-katain tuh si Ain dibilang gak guna gara-gara jobnya tuh cuma penilai. Ya, job peringkat terbawah gitulah, beda sama mereka. Jadi, di dunia ini tuh begitu manusia lahir, Dewi Cahaya langsung ngasih mereka job. Seiring berjalannya waktu, manusia bisa ngelatih skill biar makin jago. Tapi kalau masalah job itu udah gak bisa diapa-apain lagi. Sedangkan Ain tuh masuk kelas bawah. Ya, job-job yang gak bisa bertarung gitu. Kayak petani dan penilai. Makanya kerjaan Ain tuh cuma gini doang. Pas mereka mau lanjut jalan, tiba-tiba mereka nemuin bangke Hellhound dong. Ain langsung ngerasa sus lah. Menurut guild gak ada monster ginian di dungeon ini. Mereka udah kesenangan tuh. Soalnya Hellhound kan mahal banget. Ternyata di depan sana juga ada bangke Hellhound lagi dong. Wah, Ain langsung ketakutan tuh. Ini pasti ada nggak beres nih. Begitu mereka masuk makin dalam, bangke Hellhoundnya makin banyak dong. Wah, ini sih udah bener-bener gak normal. Tiba-tiba, notice banyak pasang mata yang merhatiin mereka. Pas muncul, taunya kawanan Hellhound dong, anjoy. Jadi ternyata bangke-bangke ini tuh hasil tawuran pala Hellhound, cuy. Nah kan, mereka baru panik sekarang. Orang Zoid sama Jolene aja belum tentu bisa ngalahin satu ekor, anjir. Tiba-tiba Zoid punya ide jahat. Dia nyuruh Jolene buat pakai sihir stun ke Ain. Ainnya mau ditunggalin dong, woy. Wah, anjing banget nih orang. Mana Jolene-nya langsung setuju pula. Gak pakai lama, Zoid langsung mancing kawanan Hellhound itu dan ninggalin Ain sendirian. Ain bener-bener gak berdaya, anjir. Mana Hellhound-nya kelihatan pada lapar lagi. Ya, Ain langsung jadi makanan mereka lah. Ain nyoba ngelawan dan ngelempar tas buat ngalihin perhatian. Pas Ain mau kabur, pintu keluarnya ditutup sama dua dajjal itu dong. Wah, bener-bener ya titisan iblis semua kalian. Ain cuma bisa kabur ke jalan yang ada aja. Tapi taunya buntu, anjir, cuma ada jurang doang. Ya udah deh, Ain milih terjun dari tebing itu aja. Di dasar jurang, taunya Ain jatuh di air yang deket pohon akar gitu. Terus ada cewek yang muncul. Gak tahu siapa, tapi dia langsung nyium-nyium Ain dong, boy. Ainnya langsung ciuman dikit tuh dan ngintip si cewek itu. Pas dia bangun beneran, yang Ain lihat pertama kali tuh pohon yang gede banget. Tapi lukanya udah sembuh semua, anjay. Taunya itu adalah air tetesan pohon Yggdrasil dong. Pohon legenda yang disebut pohon dunia. Jadi, dulu tuh sebenarnya ada satu pohon dunia di dunia ini. Dan itu jadi sumber mana buat para manusia. Tapi suatu ketika pohon dunia itu layu. Setelah berterima kasih ke pohon dunia, Ain langsung cabut deh. Ain pun langsung mulai masuk dungeon. Sampai tiba-tiba kuping Ain lepas bejrot. Pas Ain mau ngambil kupingnya, jarinya malah ikutan lepas. Taunya di belakang dia tuh ada monster gremlin. Monster rank S ini, cu. Anjoy, gerakannya cepet banget. Badan Ain langsung kecincang-cincang deh tuh. Tiba-tiba gremlinnya gak bisa gerak. Dan dimakan sama monster yang lebih gede, anjir. Monster ini adalah Deathbeard. Ranknya S juga. Beruang itu langsung hancurin badannya Ain. Kali ini Ain bener-bener pasrah tuh bakalan meninggoy dimakan beruang. Tapi tiba-tiba kepala si beruang hilang, anjir. Ternyata ada orang yang nyelamatin dia. Ain udah gak bisa ngeliat apa-apa lagi dan pingsan deh. Begitu bangun, Ain udah dibawain pohon dunia lagi tuh. Mana katanya baru pula. Warnanya beda gitu, anjir. Dan yang di depannya udah ada cewek yang nolongin dia. Ain cuma bisa bengong. Dia terpesona banget tuh. Ya iyalah, senyumnya manis gini. Taunya si cebol yang nolongin Ain tadi tuh muncul. Dia nyuruh Ain buat berterima kasih dan minum teh yang udah diseduh sama putrinya. Si cewek itu malu-malu deh ngasih ke Ain. Ain yang masih ngangong udah dipaksa aja tuh buat ngokop tehnya. Untung aja enak sih. Tapi sekarang Ain jadi tahu deh. Dua orang ini adalah penyelamatnya. Si cebol mau nolongin Ain gara-gara Yuri. Si cewek cantik ini ngotot banget mau nyelamatin Ain. Ternyata si cebol ini tuh bukan ibu kandungnya si Yuri. Namanya Ursula, penjaga pohon dunia. Jadi pohon dunia tuh ada 9 dan masing-masing punya penjaga.
Tugas penjaga tuh yang lindungin pohon dunia dari serangan musuh. Nah, sedangkan Yuri ini adalah manifestasi dari pohon dunia. Gampangnya mah, perirohnya pohon dunia gitu deh. Ngomong-ngomong soal mata Ain, mata kirinya kan udah dicabik sama Deadbeard ya, terus terluka parah juga. Tapi Ain kepo tuh, kok tiba-tiba jadi sehat walafiat lagi sih? Ya, siapa lagi kalau bukan ulah mereka? Ursula pakai tetesan pohon dunia buat nyembuhin luka Ain. Sedangkan mata satunya dibuat dari sebagian inti rohnya Yuri. Ain bingung dong, kok Yuri baik banget sih sama dia? Ternyata semua itu tuh gara-gara Ain tadi bilang makasih ke pohon dunia. Soalnya tiap ada manusia yang jatuh ke sini dan ditolong sama Yuri, gak ada sama sekali yang bilang makasih. Malahan pada aji mumpung, jir. Mereka ngambilin ranting dan daun-daunnya Yuri seenak jidat. Jadi Yuri minta tolong deh ke Ursula biar si Ain bisa pulang dengan selamat. Ya, dan sangat terpaksa, akhirnya Ursula ngasih solusi deh. Jadi dia tuh bakalan ngelatih Ain, sampai Ain bisa keluar dari sini sendiri. Kalau ngeliat sikonnya, ini mah Ain langsung disuruh praktek dah. Tuh kan benar, Ursula langsung nyuruh Ain buat ngadepin monster di depan sana. Lah, Ain aja nggak ngeliat apa-apa anjir, orang gelap gitu. Pas Ain ngerasa matanya anget, dungeonnya jadi terang banget dong. Mana si Ursula langsung ngebangunin Gremlin pula. Auto ngincar Ain kan? Rupanya ini tuh pelajaran pertama Ain, yaitu ngehindarin semua serangan Gremlin. Caranya ya dengan pakai skill penilaiannya Ain. Karena sekarang udah pakai mata roh, harusnya skill itu jadi ikut upgrade kan ya? Pas Ain coba, beneran dong ada info-info arah serangan Gremlin gitu. Kalau dia bisa nguasain skill barunya ini, udah pasti dunianya tuh bakalan berubah. Semangat Ain! Seminggu kemudian, Ain udah flawless banget tuh buat ngehindarin semua serangan Gremlin. Oke deh, latihan yang ini udah lulus. Sekarang lanjut ke part 2, yaitu Ain harus ngalahin tuh Gremlin pakai pedang kayu dari Yuri. Ain pun siap-siap, tapi pas dia nyerang Gremlin itu, lah, Gremlinnya ngehindar dong. Ursula gemes banget lah. Akhirnya dia nyuruh Ain buat pakai matanya dengan benar. Jadi Ain nyoba tuh pakai penilaian super. Semua arah dan gerakan musuh jadi kelihatan, jir. Malahan Gremlinnya jadi kelihatan lambat banget. Kalau gini mah Ain tinggal pentung aja deh kepalanya. Beneran kena dong dan langsung mato itu Gremlin. Nah, sekarang Ain harus lanjut ke part 3, yaitu ngalahin semua Gremlin yang ada di sini. Anjoy, banyak banget jir. Pas Yuri asik ngeteh, Ain udah berhasil ngalahin semua Gremlinnya tuh. Ursula nyuruh Ain buat lanjut lagi. Ya Ursula langsung ngasih tahu. Pada dasarnya skill penilaian tuh buat nyari ability musuh dan ngebikin tuh ability jadi milik kita sendiri. Wah, langsung Ain coba tuh. Pas ability-nya masuk ke kepala Ain, sekarang Ain jadi punya ability Gremlin anjoy. Pas Ain cobain, larinya langsung kenceng banget, cowok. Ursula bahkan ngebolehin Ain buat nge-copy ability-nya, anjir. Tapi ya, sambil disiksa dikit nggak ngaruh deh. Nah, sekarang Ain harus nge-copy hapus rapalan dan fireball. Ain latihan sihir selama 5 hari tuh. Ain jadi bisa nembakin 1000 fireball beruntun sekaligus pakai sihir tingkat menengah, anjoy. Ngeliat perkembangan Ain, Ursula ngajakin Ain buat lanjut ke next step. Ya apalagi kalau bukan ngalahin Deadbeard. Ain langsung nyerang pakai fireball tuh. Anjay, Ain bener-bener udah improve parah nih. Se-easy itu loh ngalahin Deadbeard. Selamat ya Ain. Gak pakai lama, Ain langsung ambil ability Deadbeard. Tapi karena sekarang dia udah ngalahin Deadbeard, jadi Ain bisa keluar dari dungeon deh. Dan kata lain, Ain udah lulus pelatihannya Ursula nih. Yeay! Nah, sebelum Ain pergi, Ursula bete banget. Gara-gara dia dititipin hadiah buat Ain dari Yuri. Hadiahnya tuh inti roh pohon dunia yang tersisa. Begitu inti rohnya dipasang, lah Yuri tiba-tiba ngilang dong. Ternyata Yuri sekarang ada di matanya Ain, anjay. Ursula ngejelasin. Sekarang tuh semua inti roh pohon dunia ada di mata Ain. Jadi mata Ain sekarang tuh bisa dibilang pohon dunia itu sendiri. Bejil, pohon dunia bisa portable gitu dong. Dan karena jiwanya Ain tuh baik, maka Ursula mau percayain putri cantiknya ini ke dia. Wah, Ain bener-bener dapat tanggung jawab gede nih. Ursula sendiri juga punya hadiah buat Ain.
Sekarang Ain punya item box gak terbatas di tangannya. Dan item pertama Ain adalah pedang ini. Pedang yang dibuat langsung sama Ursula dari bahan yang dikasih sama Yuri. Tapi sebelum itu, mata Ain tiba-tiba ditusuk sama Ursula, begil. Ursula nyuruh Ain buat buru-buru nelan batu sage. Langsung tuh mata kanannya Ain berubah juga. Ternyata itu cara biar pikiran Ursula dan Ain bisa ngeling. Ursula juga bisa nontonin apa yang dilihat sama Ain. Ya, Ain bener-bener diawasin deh. Gak bisa aneh-aneh loh sama Yuri. Hehehe. Sebelum cabut, Ain pengen tahu nih apa keinginan Yuri begitu sampai di permukaan. Keinginan Yuri sih simpel aja. Dia pengen ketemu sama kakak adeknya. Wah, kalau gitu mah berarti harus keliling dunia ya. Sama Ain langsung diokein dong. Dia jabanin tuh nyari pohon dunia lain demi Yuri. Ngeri bang, kelas. Baru aja Ain jalan, udah nemuin persimpangan aja dong. Terus tiba-tiba Ursula ngasih tahu jalan lewat telepati. Malahan udah dibikinin penanda juga. Habis itu Ain nemuin gerbang yang gede banget. Menurut Ursula, ini tuh ruang boss dungeon gitu. Jadi biar Ain bisa keluar dari sini, dia harus ngalahin boss dungeonnya dulu deh. Begitu mereka masuk, langsung kelihatan tuh inti labirinnya. Tapi tiba-tiba muncul sihir summoner dong. Dan yang muncul adalah golem raksasa segede gaban anjir. Ain terus langsung maju. Begitu Ain menghindar, mau dibogem dong. Ain langsung gercep buat masang armor adamantite-nya. Tapi siapa sangka anjir kalau bogemannya doang udah cemeteor. Untung aja ada Yuri si auto heal portable. Tiba-tiba Ursula ngizinin Ain buat pakai satu sihir agung yang pernah diajarinya. Ain pun langsung ambil posisi. Begitu siap, Ain langsung nembakin sihir agung Nova Strike-nya tepat ke golem. Anjay, ini baru meteor asli nih. Yuri langsung muji-muji Ain tuh. Yang barusan emang keren banget sih soalnya. Tapi Ain juga bilang makasih ke Yuri. Cie. Sebelum diomelin Ursula lagi, Ain langsung ambil ability to golem. Anjay, rank S semua loh cuy. Ursula juga nyuruh Ain buat ngambil inti labirin. Menurut Ursula, inti labirin tuh mirip ke inti roh pohon dunia. Jadi kalau diambil ya bisa memperkuat mata Ain juga. Wah, Ain langsung mau lah anjir. Ya kali enggak. Begitu diinstal sama Ursula, mata rohnya Ain naik level dong. Anjay, sekarang mereka udah bisa naik ke permukaan deh. Di bar petualang, Zoid lagi masang muka sedih dan melas. Dia juga cerita betapa heroiknya Ain berkorban demi mereka. Wila, cakep bener ya lu ceritanya. Zoid sok-sokan acting minta maaf ke Ain dan gak akan ngelupain pengorbanannya. Tiba-tiba Ain-nya muncul dong. Nah lo, terkejut kan? Saking shocknya, Zoid sampai marah-marah gak terima kalau Ain masih hidup. Ain terus klarifikasi. Zoid bisa selama di dungeon kemarin gara-gara Ain tuh diparalyze sama Jolan. Terus ditumbalin deh sama Zoid. Nah kan, sekarang udah tahu semua deh cerita aslinya. Zoid langsung digebukin sama warga tuh. Mampus, makanya kelakuan jangan kayak titisan dakjal cuy. Mamam no. Nyahahaha. Habis dari sana, Ain langsung ngelarin dungeon-dungeon yang ada di dekat kota. Gak lupa juga buat ngambil ability monster-monsternya. Bahkan sekarang mata Ain udah level 3 tuh. Tiba-tiba mereka ngedengar suara teriakan dari dalam hutan. Ain sat-sat banget ngebantai semua monster-monster buat nyelamatin orang itu. Selagi Yuri sama Ursula nge-heal prajurit, Ain nyamperin orang yang teriak tadi. Kayaknya mereka orang penting deh. Si cewek malah langsung jatuh cinta sama Ain bekil. Mana peluk-peluk lagi. Ain langsung minta abangnya buat tenangin adiknya itulah. Tapi ternyata si cowok ini bukan abangnya, melainkan pemimpin usaha dagang. Namanya Jasper. Dan cewek ini adalah putri ketiga negara ini. Namanya Claudia. Bejil, Ain jackpot banget ini mah. Begitu sampai di mansion, mereka pada bilang makasih tuh ke Ain. Bahkan Claudia langsung belak-belakan ngajakin Ain nikah anjir. Yuri gak terima lah. Yuri langsung ngaku sebagai ceweknya Ain, biar Ain gak ditempelin sama tuh cewek genit lagi. Tiba-tiba Claudia bilang kalau dia tuh gak masalah. Kan dia bisa jadi istri kedua. Buset, nafsu benar sih Neng. Jasper mendadak deketin Ain juga tuh. Kirain mau bisikin apaan, taunya malah ngelamar Ain juga dong.
Buset bang, lu lanang bang, kata En panik. Jasper pun ngajakin mereka ke ruangan rahasianya sambil cerita-cerita. Jadi Jasper ini pemimpinnya guild usaha dagang Phoenix perak. Selain itu, dia juga tertarik banget sama inti roh. Dan dia tahu kalau mata kirinya ini tuh adalah inti roh yang ada di legenda. Konon, pohon dunia yang pernah ada itu ngabisin kekuatannya buat nyegel Mictoran, si Raja Iblis malapetaka. Gara-gara itu inti roh jadi layu. Sebagai kolektor, Jasper langsung terpikat tuh sama matanya Anne. Makanya dia langsung lamar Anne. Aduh, ingat bang, lanang loh bang. Tiba-tiba Ursula narik Anne tuh dan nyuruh Anne buat nerima lamarannya Jasper. Wong Edian, Anne ya jelas gak mau lah. Tapi Ursula punya alasan. Kalau Jasper udah nyari-nyari inti roh dari lama, berarti ada kemungkinan dia punya info tentang dungeon yang ada pohon dunianya kan? Akhirnya dia ngajakin Jasper buat temenan aja deh. Ya Jasper sih oke-oke aja, tapi dia mau Anne tinggal di sini. Biar dia bisa dipandangin terus sama Jasper tiap hari. Yuri sama Claudia gak mau kalah dong. Cie, berasa dunia milik berempat tuh. Anne pun langsung nanya-nanyain tentang info-info dungeon tersembunyi. Anne ngomong kalau dia bisa nonton Jasper buat dapetin inti roh. Wah, Jasper langsung satset tuh nyiapin semuanya. Sekarang mereka udah sampai tuh di dungeon tersembunyi. Thanks to Jasper yang udah mau bagi-bagi info nih. Baru juga masuk. Udah dapet jalan buntu aja dong. Tapi kata Ursula, di tembok itu ada sihir teleportasi. Dan ternyata beneran dong langsung pindah tempat. Mana ternyata ada hutan segede ini pula di dungeon. Tiba-tiba ada suara cewek manggil Yuri dong. Yuri langsung keluar lah dan ngejawab cewek itu. Alah, ternyata adiknya beneran dong. Namanya Pina. Adiknya Yuri yang paling usil. Udah gitu gak mau langsung nemuin pula. Dia nyuruh tamunya buat datang aja ke dalam. Padahal nih dungeon isinya jebakan doang anjir. Tapi NC gas aja. Perjalanan lanjut dengan lancar. Semua jebakan Pina bener-bener dihindarin sama Anne. Pina jadi kesel sendiri anjir. Tiba-tiba ada serangan monster lagi dong. Selagi Anne jadi samsak, Ursula fokus nyariin lokasi si monster. Anne terus makin skill gravity press dan ngebikin monster yang ketangkep deh. Gak lupa Anne juga ngambil ability-nya. Nah loh, Pina langsung ketar-ketir kan? Di sisi lain, Zoe juga ada di hutan itu anjir. Dia kecapean banget. Ditambah dia tuh kesel karena Anne belum mau cut. Jadi sebelumnya pas Zoe ke bar, Jolen udah dapat party baru tuh. Si Jolen langsung nangis-nangis dan ngegaslighting si Zoe. Sekarang dia yang dibuang sama masyarakat. Mampus gak lu? Zoe jelas kesel banget lah sama Jolen. Dan karena sekarang gak ada yang mau separty sama dia lagi, Zoe mau ambil misi sulit sendirian. Makanya dia bisa kesasar sampai di dungeon ini. Pas Zoid lagi ngeluh gara-gara dungeon ini luas banget, dia malah ketemu sama monster buaya tuh. Gak pakai babi bu, Zoid langsung diajar habis-habisan dong. Ya udah, langsung digeprek tuh sama si buaya. Tiba-tiba Ain datang ngebasmi itu monster. Zoid yang terpesona itu belum sadar kalau itu adalah si Ain. Dikiranya pahlawan dari mana gitu anjir. Tapi pas ngeliat mukanya, wah langsung ngamuk gak terima tuh. Bisa-bisanya Zoid diselamatin sama Ain lagi. Ain juga langsung bikin si Zoid pingsan. Di situ Zoid samar-samar ngedenger Ain yang lagi nyuruh Pina buat ngebawa Zoid keluar. Bye-bye Zoid. Beberapa saat kemudian, Ain udah sampai tuh di ruangan bos dungeon. Langsung gempa. Ain refleks terbang lah. Pas tanahnya naik, jadi kura-kura raksasa dong. Jadilah Ain langsung nyerang pakai ribuan fireball. Tapi lecet aja enggak kocak. Tuh kura-kura langsung nembakin pusaran air. Dan langsung ngeperi serangan itu biar balik. Tapi serangannya tuh kayak cuma nembus gitu. Akhirnya Ain nekat buat turun dan ngebiarin dirinya diinjek sama tuh kura-kura. Taunya dia fine-fine aja dong. Ain sadar lah kalau nih monster nggak bisa diserang. Karena emang semuanya tuh cuma ilusi. Begitu dipakein di spell, ilusinya langsung hilang dong. Dan wujud asli kura-kura raksasanya tuh ternyata imut banget anjoy. Ya ampun, cunet colek. Begitu pintu pohon dunia kebuka, Pina langsung nyambut si Yuri tuh.
Mana si Pina seneng banget lagi ngeceng-cengin Yuri sama Ain. Yuri kan jadi malu ya. Tiba-tiba Pina minta tolong ke Ain dong. Pina pengen ikut jalan-jalan sama Ain juga. Ain sih oke-oke aja asal Yuri seneng. Terus tiba-tiba kura-kuranya berubah dong. Ternyata dia ini adalah penjaganya Pina. Namanya Kurohime. Kurohime langsung nunjukin ability-nya juga lah. Yaitu skill Kekai. Wah, berguna banget ini mah. Ya, Ain sih oke-oke aja ya. Jadilah Ursula langsung masukin inti roh mereka. Sekarang mata Ain naik level lagi deh. Sekarang sisa 6 saudara lagi nih. Semangat ya Ain. Hari ini Ain diajakin Jasper ke guild. Jasper ngasih tahu resepsionis kalau dia tuh mau beli barang yang Ain punya. Pas Ain ngasih kartu anggotanya, kakak resepsionisnya langsung kaget dong. Soalnya Ain tuh seorang penilai dan ranknya tuh F bejil. Gak mungkin kan penilai bisa ngalahin monster. Jangan-jangan Jasper ditipu tuh. Tuduh resepsionisnya. Tapi pas Ain keluarin item-itemnya, nah lo pada melongo kan? Tapi Ain malah difitnah ngemaling tuh item dong. Aduh, jahat banget sih orang-orang ini. Untungnya guildmaster yang namanya Megan muncul. Megan minta maaf tuh karena orang-orang ini udah gak sopan. Bejil, syukurlah ternyata di guild masih ada orang waras Megan ya. Pas resepsionisnya nyuruh mereka buat nunggu di dalam, Jasper minta Ain buat ngeluarin barang dari nyelesain dungeon tersembunyi. Lah, nih orang juga bisa nyelesain dungeon tersembunyi. Nah loh, orang-orang makin syok kan? Si Ain langsung kabur aja deh tuh. Besoknya Megan ngasih tahu kalau dia tuh punya misi khusus buat Ain, yaitu ngebasmi Behemoth. Konon, Behemoth tuh naga kuno yang diciptain sama Raja Iblis Mictoran. Misi ini udah pasti rank SS sih. Wah, kayaknya seru nih. Langsung ACC lah. Menurut info dari Ursula, Behemoth tuh sembunyi di pasir kalau siang-siang gini. Terus Behemoth juga kebal sama sihir loh. Wah, berarti Ain harus pakai serangan fisik nih. Nah, buat mancing Behemoth keluar, Ain langsung pakai sihir agung Nova Strike buat bikin kubangan. Bener aja kan Behemothnya nongol. Behemoth ngamuk tuh karena tidurnya diganggu. Siapa suruh siang-siang bobo. Behemoth terus yapping kalau dia tuh gak pernah kalah. Sampai bosen banget lah katanya. Sekarang malah kedatangan manusia culun gini. Behemoth cuma bisa ngakak aja tuh. Dia gak nyangka ada manusia segoblok ini nantangin dia. Apalagi dia kan makhluk terkuat yang diciptain langsung sama Raja Iblis ya. Dibalas yapping juga dong sama si Ain. Behemothnya jadi marah. Dia langsung nembakin pusaran angin. Ya samain dihindarin semua lah. Sekalian Ain nebas satu tangannya Behemoth tuh. Behemoth terus nyelam. Pikirnya Ain tuh gak bakalan bisa ngelacak dia yang ada di dalam tanah. Sampai pada akhirnya Behemoth muncul dan langsung lahap Ain. Hahaha, mampus lu anjing, batin Behemoth. Tapi tahu-tahu Behemothnya udah jadi daging cincang aja tuh. Dan pas dia ngeliat matanya Ain, baru deh Behemoth sadar kalau dia tuh udah kalah. Di sisa-sisa kesadarannya, Behemoth nanyain apa yang tadi Ain lakuin. Ternyata Ain sengaja pasrah dimakan Behemoth, biar Ain tuh bisa pakai sihir agung dari dalam tubuhnya Behemoth. Behemoth bener-bener ngaku kalah deh. Ain langsung ngeluting ability-nya si Behemoth tuh. Wah, gacor coy. Skill rank SS semua nih. Besoknya Ain dipanggil ke kerajaan dong. Taunya Claudia masih mupeng banget jadi bini ketiganya Ain. Ternyata raja tuh pengen ketemu Ain. Si Ain grogi banget lah. Untungnya rajanya cilgai banget anjir. Mana dia setuju lagi kalau dia dipoligami sama Ain. Raja mau bilang makasih sama Ain. Gara-gara udah nyelamatin putrinya dan ngebunuh Behemoth. Terus Raja juga ngasih hadiah jam kerajaan buat Ain. Ini tuh kayak kartu free pass gitu deh. Ainnya jadi bisa kemana aja tanpa izin lagi. Wah, lumayan banget nih. Makasih loh bapak calon mertua. Sedangkan di kota, berita tentang kekalahan Behemoth bener-bener viral banget tuh. Semua pada ngomongin Ain. Zoid si tukang iri jadi makin kesel lah ngedengarnya. Bisa-bisanya Kang Sampah kayak Ain tahu-tahu jadi pahlawan anjir. Tiba-tiba ada Onesan yang nawarin kekuatan ke Zoid. Dia ngaku sebagai roh yang bernama Echidna. Lah, siapa nih? Tiba-tiba kita ditunjukin Ain yang kayak lagi tenggelam gitu. Ain ngeliat dirinya yang lagi dimakan Hellhound pas di dungeon kemarin.
Ain sadar tuh kalau dia nggak ketemu Yuri, pasti udah jadi bangke kayak di depannya itu deh. Tiba-tiba ada bayangan yang bisikin Ain tuh. Dia bilang kalau Ain aslinya nggak berguna dan cuma hoki doang bisa ketemu Yuri dan yang lainnya. Si Ain langsung kebangun deh tuh. Ain bingung lah ini tuh lagi di mana. Soalnya yang terakhir dia inget tuh ya pas ketemu Raja kemarin. Kata Ursula, Ain tuh kemarin pingsan gara-gara kecapean. Ursula juga ngabarin kalau Yuri sama Pina lagi jalan-jalan di kota. Ain masih kepikiran tuh sama mimpi buruknya tadi. Si Ain jadi insecure banget lah. Soalnya tuh emang benar. Kalau nggak ada Yuri dan yang lainnya, Ain cuma sampah dan job terlemah. Sementara itu, Ekidna tiba-tiba nawarin mata roh juga ke Zoid. Zoid ya jelas mupeng lah. Langsung dipasangin deh tuh sama si Ekidna. Tiba-tiba Zoid berubah jadi monster dong. Buset dah. Gak pakai babi bu, Zoid langsung cabut nyariin Ain. Zoid bener-bener ngerasain kekuatan luar biasa yang ngalir di badannya. Ngepasin tuh, Zoid nemu Jolan sama cowok barunya. Langsung deh tuh malah cowoknya dimakan sama Zoid bejrot. Jolan langsung minta ampun deh pas tahu kalau monster itu adalah si Zoid. Tapi Zoidnya bomet lah. Langsung ikut dimakan juga tuh si Jolan. Yuh, sadis cuy. Tiba-tiba Yuri sama Pina yang lagi di kota ngeliat orang-orang pada kabur sambil teriak-teriak kalau ada monster. Yuri langsung nge-heal orang-orang yang lagi terluka deh. Sementara Zoid yang lagi ngamuk disuruh Ekidna buat ngincer Yuri aja. Soalnya kalau rohnya meninggoy, kekuatan Ain bakalan hilang deh tuh. Langsung deh si Zoid nge-jumpscarein si Yuri. Bejrot, untung ada Pina yang pakai barriernya. Ekidna langsung bocorin caranya tuh biar bisa ngancurin tuh barrier. Yuri sama Pina langsung kekejar deh. Pas Yuri mau dimamam sama Zoid, Ain datang tuh. Anjay, menyala bang. Mereka langsung masuk ke matanya Ain deh biar aman. Begitu Zoid maju, Ain ngeperi tuh. Dan Zoidnya langsung mental. Tapi dia langsung muncul lagi bejil. Untung aja Ain gercep dan langsung masang barrier. Tapi lagi-lagi barriernya auto pecah anjay. Untung aja Ain masih nggak apa-apa. Pas Zoid ngetawain Ain, baru deh Ain ngeh kalau monster ini tuh ya si Zoid. Zoid dengan bangganya pamer kalau dia tuh dapat kekuatan roh juga kayak Ain. Ain yang kelamaan mikir jadi nggak fokus tuh. Dan tahu-tahu udah dipentalin sama Zoid. Tapi Zoid bener-bener nggak ngasih kendor, anjir. Zoid tiba-tiba ngomong kalau dia tuh kesel sama Ain. Punya kekuatan sehebat itu tapi gue nggak dipakai buat kepentingannya sendiri sih. Emangnya Ain kayak elu nyet. Baru kuat bentar udah langsung bunuh-bunuhin orang. Gara-gara omongan Zoid itu tiba-tiba bayangan jahat Ain muncul lagi dong. Dia mancing-mancing keraguan dari diri Ain. Untungnya Yuri muncul dan nguatin Ain. Bahkan Ursula juga ikut campur tuh. Dia ngasih tahu kalau Ain tuh bukan cuma tambah kuat di fisiknya aja, tapi mental dan hatinya juga. Bayangan Ain masih aja ngomporin dong. Akhirnya Yuri ngasih tahu Ain tuh kalau Ain juga udah ngerubah takdirnya Yuri. Sama kayak Yuri yang udah merubah takdir Ain. Akhirnya Ain sadar deh. Nah gitu dong Ain, semangat lagi. Akhirnya kekuatan Ain bangkit dong. Bayangan Ain tadi langsung hilang. Kata Ursula, sekarang Ain tuh udah jadi penjaga roh seutuhnya. Dan karena Ain udah ngakuin kekuatannya sendiri, jadi sekarang dia bisa pakai 100% kekuatan roh deh. Anjay. Sementara kekuatan roh Zoid cuma 10% bejil. Gak ada apa-apanya lah sama kekuatan rohnya Ain. Zoid langsung minta kekuatan lagi tuh. Langsung dikasih dong sama Ekidna. Dan Zoid makin berevolusi. Tapi Ain malah nyantai banget. Dia yang udah nguasai kekuatannya langsung pakai siro buat nebas Zoid. Akhirnya langsung lenyap deh tuh kekuatan rohnya Zoid. Sekarang Ain udah berubah. Dia udah bukan orang yang bermental sampah dan lemah lagi. Bahkan dia juga nyemangatin Zoid buat berubah. Dan akhirnya Zoid sadar deh. Nah gitu kan enak jir. Dari dulu kek. Malamnya Ekidna ngambil mata roh yang rusak itu lagi. Dan langsung dibenerin dong. Ternyata tujuannya tuh nge-farming data cara bertarungnya Ain. Ekidna udah gak sabar tuh buat ngebangkitin Mictoran. Lah buset, itu kan nama Raja Iblis bejil. Setelah huru-hara kemarin, tiba-tiba Yuri nyamperin Ain terus minta dicium dong. Buset dah, gak ada angin gak ada hujan tahu-tahu minta disosor anjir. Tapi ternyata itu emang proses ritual kontrak gitu.
Soalnya sekarang En kan cuma penjaga magangnya Yuri doang. Nah, biar resmi harus ciuman deh. Aduh, kok enak ya? Ngirain paling ciuman tangan kayak kesatria gitu kali ya? Mana Kurohime sama Pina malah mau pada nobar lagi. Ennya jadi grogi lah. Pas semua disuruh keluar sama Ursula, baru deh mereka bisa ciuman dan khidmat. Terus tiba-tiba Yuri udah mencucu gitu anjir bibirnya. Lah kirain tangan doang, Cuk. Ya udahlah, gas aja. Tapi pas OTW Ennya malah kesandung dong. Jadi cuma ciuman jidat doang deh. Tapi ritualnya udah berhasil tuh. Naik level jadi mata dewa rank SS. Mana Yurinya juga udah nge-fly gitu lagi gara-gara saking senangnya. Ya ampun, Yuri. Terus di tempat lain, Echidna datengin seorang bangsawan iblis bernama Baron Falco buat ngeburu Ein. Dan demi Echidna yang bohai ini, si Falco langsung gaspol tuh. Ngepasin si Ein-nya lagi keluar kamar buat cari angin. Hoi kunyuk, kenalin, aku Falco. Diem lu monyong, jangan berisik, yang lain pada bobo. Bujir, jadi tambah songong tuh si Ein. Mantap. Falco kesel lah dan langsung nyerang Ein. Tapi Falconya malah kena gaplok Ein, bejil. Terus dikombo pakai skill peluru spiral naga kuno kemarin. Wah, auto mokat deh tuh si Falco. Bejil, Balu juga muncul. Udah lokot aja sih bang. Besoknya Ein mampir ke istana. Ternyata dia tuh mau ke perpustakaan terlarang. Jadi perpustakaan terlarang ini nyimpan segala sejarah dan pengetahuan gitu. Kalau dia ngejelasin deh kalau yang boleh masuk sini tuh cuma orang yang diizinin sama raja dan pustakawan. Ein jadi mikir tuh, kalau dari raja sih udah ngizinin ya, tapi dari pustakawannya belum nih. Tapi kata Claudia, coba masuk aja dulu. Kalau bisa ya berarti diizinin tuh. Pas dicoba, beneran langsung masuk dong. Tapi Yurinya ketahan tuh. Ya, Ein terpaksa pergi sendiri deh. Jadi dia pamit dulu tuh sama Yuri. Begitu sampai, tiba-tiba ada cewek yang jatuh dong. Untung aja ketangkep sama Ein. Pas Ein tanyain si konnya, tuh cewek malah blasing-blasing imut gitu. Ein kan jadi ikut malu ya. Ein terus ngajak kenalan. Dan taunya nih cewek namanya Alice. Alice bilang kalau dia tuh pustakawan di sini. Alice terus nanya lah apa tujuan Ein kesini. Ya Ein mau nyari info tentang lokasi dungeon tersembunyi. Ternyata sama Alice langsung dikasih dong. Ein seneng lah sampai makasih-makasih gitu ke Alice. Lah tiba-tiba Alice nanyain kabarnya Yuri. Ternyata Alice tuh juga roh pohon dunia. Lah buset, taunya sedekat ini cuy. Ein kaget banget lah pas tahu kalau Alice tuh saudaranya Yuri. Di situ mamanya Alice datang, namanya Akahane. Sama Ein langsung akrab lagi. Dasar ekstrovert. Ein langsung ngasih tahu juga tuh kalau Yuri sama Pina nungguin di luar. Sama Akahane dijelasin kalau mereka tuh nggak bisa keluar segampang itu. Soalnya perpustakaan ini tuh sebenarnya di luar istana. Jadi pintu tadi tuh kayak portal gitu. Dan satu-satunya cara ngetemuin Alice sama saudara-saudaranya ya cuma lewat dungeon tersembunyi yang asli. Ein ngide tuh, gimana kalau bawa Alice keluar dari dungeon sekarang juga? Tapi ternyata nggak bisa cuy. Soalnya stamina Alice tuh bener-bener lemah banget. Alice juga kayak takut gitu buat keluar. Super introvert banget lah si Alice ini. Ein bisa ngertiin perasaan Alice sih. Namanya ke dunia baru ya pastinya takut kan. Jadi dia bakalan nungguin Alice buat percaya. Besoknya Akahane minta Alice buat gak maksain diri kalau emang gak mau keluar. Tapi Akahane ngerti kok kalau aslinya Alice tuh mau. Bahkan Akahane yakin kalau anaknya tuh suka sama Ein. Cuma ya masih malu-malu kucing aja. Tiba-tiba si Ein datang lagi dong. Akahane langsung ngedorong Alice tuh buat jujur sama Ein. Ya udah, Alice pun bilang kalau dia udah percaya sama Ein dan mau dibawa keluar. Wih, sama Ein langsung digendong deh tuh. Buset bang, pelan-pelan ngapa? Setelah ngasih intiro Alice, Akahane juga ngasih bayangannya buat jagain mereka. Soalnya perpustakaannya tuh tetap harus ada yang ngejagain kan ya. Akhirnya mereka OTW keluar deh lewat dungeon. Tapi baru juga jalan, Alice-nya langsung kecapean anjir. Bener-bener stamina setipis kertas nih. Ya
Ya udahlah, Ain gendong aja. Tapi Ain bener-bener udah tambah kuat ya. Dia bisa ngebasmi semua monster yang es sendirian loh. Pas lagi istirahat, tiba-tiba Alice ngelus-ngelus mukanya Ain. Ain bingung lah. Lah, ngapain nih bocah? Ah elah bang, masa gitu aja harus dikasih tahu sih? Itu kan namanya khawatir. Ciu-ciu. Lah, mukanya datar banget jir si Alice. Pas sudah sampai pintu keluar, Alice-nya malah murung. Gara-gara ntar pasti nggak digendong lagi tuh dia sama si Ain. Alah, perkara gituan doang mah tinggal bilang aja kali. Ain siap ngegendong kamu kapan aja kok. Dibilang kayak gitu Alice-nya langsung kesenangan. Ya ampun gemesnya. Pas sudah sampai, Yuri seneng banget lah ketemu kakaknya itu. Yuri juga meluk-melukin Ain buat tanda makasihnya. Alice-nya jadi mupeng lah. Pina notice tuh. Langsung deh si Pina juga meluk-melukin Ain sambil ngegodain Alice habis-habisan. Nih, tangan satunya masih kosong loh. Pas Yuri mau ikutan meluk, udah disosor duluan dong sama Alice. Bejil, Raja Harem terbaru udah lahir nih guys. Besoknya Megan datang lagi dong buat nyariin Ain. Mana langsung meluk-meluk lagi. Jaspernya juga ikutan meluk-meluk. Buset bang, istighfar bang, lu itu lanang bang. Megan ngomong kalau Ain tuh dapat misi langsung dari Raja. Akhir-akhir ini iblis sering muncul di wilayah Lasik. Karena bahaya banget untuk manusia normal buat ngelawan iblis, jadi Ain yang dimintain tolong deh. Tapi sebelum itu Ain tanya dulu ke semuanya. Ursula sih rada gak setuju ya. Tujuan mereka kan nyariin pohon dunia sampai lengkap. Tapi Yuri sih setuju aja sama Ain. Gak apa-apa lah ya bantuin orang lain dulu. Orang gak buru-buru juga nih. Ya udah, Ursulanya juga auto ACC deh. Karena udah pada oke, Ain gas lah. Di pinggiran wilayah Lasik, orang pada berbondong-bondong ke suatu tempat gitu. Terus ada satu bocil yang namanya Mia. Kata bapaknya, dia tuh bakalan diantar ke surga gitu biar bisa ketemu sama mamanya. Waduh, kok sedih banget gini sih? Begitu mereka sampai, pada sujud semua tuh. Dan muncullah monster Hydra. Konon di desa ini tuh Hydra jadi dewa mereka karena udah ngelindungin desa dari monster. Tapi si Hydra ini minta tumbal, jir. Ya kali ini siapa lagi kalau bukan Mia? Tapi Mia nih sadar loh kalau bakalan dijadiin tumbal. Udah gitu dia berani banget buat nyerahin diri. Tapi bapaknya gak tega lah bejil. Masa iya dia mau numbalin orang tersayangnya lagi? Jadi bapaknya minta biar dia aja yang ngegantiin Mia. Tapi Hydranya gak mau tuh. Mereka mah maunya yang cewek-cewek doang. Dan karena mereka ngelanggar janji sama Hydra, jadi kena hukuman tuh. Yaitu diracun sampai meninggoy. Pas Mia mau dimamam sama Hydra, jeng-jeng, pahlawan kita datang cuy. Mia sampai ngira kalau Ain tuh dewa loh. Hydra juga ngecengin Ain tuh gara-gara mau gelut pakai pedang doang. Diam kau. Nih, dengan satu serangan doang Hydra langsung jadi daging cincang anjoy. God damn, warganya langsung pada kaget lah. Mereka baru pada ngeh deh sekarang. Kalau orang-orang di depan mereka ini adalah Ain sang pahlawan, pembunuh naga kuno yang terkenal. Tapi pas Ain bilang mau ketemu sama penguasa wilayah, langsung pada loyo bejil. Malahan mereka ngomong kalau Ain tuh mending gak usah datang aja. Buset, kok malah pada gini sih? Ya udahlah, biar gak bingung Ain langsung tuh cus ke rumahnya penguasa. Aneh banget bejil. Pejabat macam apa ini? Rumahnya megah mewah tapi rakyatnya sengsara. Mirip kayak di mana gitu gak sih guys? Pas Ain masuk ke tuh rumah, dia langsung disambut sama cowok bernama Nigun von Lasik. Oh alah, ini toh penguasanya. Sus banget jir. Terus Ain disuguhi cake bikinan Nigun gitu. Tapi asin banget anjoy. Ya Ain cuma bisa bilang enak-enak aja sih buat cari aman. Pas Nigun cobain sendiri, lah emang asin cuk. Setan lu, bikin yang benar woi. Ain langsung to the point aja tuh, ngebahas tentang iblis yang muncul di wilayah ini. Tapi Nigun bilang kalau nggak ada iblis dong. Sus banget gak sih? Jelas-jelas tadi Ain baru ngalahin Hydra. Nigunnya shock banget dong Hydranya udah dibunuh sama Ain. Terus bukannya bilang makasih, dia malah nyalain Ain bejil. Karena abis ini desa tuh bakalan diserang terus sama monster.
Soalnya udah gak ada Hydra yang ngelindungin mereka. Lah, gimana sih? Hydranya kan minta tumbal, anjir. Mendingan numbalin 1 orang daripada hilang 100 orang, kata Nigun. Lah, emang gila nih orang. Ain langsung pergi deh. Nigun panik parah lah gara-gara Hydranya udah metong. Shadow bayangan jahat Nigun itu pun bilang kalau Nigun harus membunuh Ain. Nigunnya nurut aja. Shadow senang banget lah, soalnya Nigun gampang banget disetir. Nah, identitas asli Shadow adalah bangsawan iblis bernama Viscount Shadow. Tujuan dia ya pengen ambil alih badannya si Nigun. Dasar ya, kelakuan iblis nih ada aja gebrakannya. Pas Ain jalan-jalan di desa, kondisinya emang hancur parah sih. Semuanya rusak, gak ada penjaga, gak ada tembok. Ya gimana gak diserang monster mulu. Dan pas Ain nanya ke warga, malah pada kabur semua. Akhirnya Ain tanya ke abang-abang yang tadi ketemu pas insiden Hydra. Si abang itu udah capek banget. Katanya udah banyak petualang dan polisi militer yang datang ke sini dari dulu. Tapi ujung-ujungnya ya tetap aja mereka ditinggalin. Makanya mereka tuh gak mau ngarep apa-apa ke Ain. Si abang juga nunjukin tanah di depannya itu. Padahal kemarin aslinya ladang subur. Tapi gara-gara Hydra dikalahin, monster langsung pada nyerang dan ngerusak sana-sini. Ya ampun, Ain pun langsung bereaksi tuh. Pakai sihir tanah, dia bikin tuh tanah jadi ladang lagi dong anjir. Terus Ain juga bangun tembok. Nah, kalau gini harusnya desa udah aman sih dari ancaman monster yang ada di darat. Ain tuh sedih karena warga udah pada pasrah. Padahal Ain kesini bener-bener tulus mau nolongin mereka loh. Alah, si abangnya malah ketawa. Dia jadi keinget tuh sama penguasa sebelumnya, yaitu ayahnya Nigun. Dulu pas desa diserang abis-abisan sama monster, ayahnya Nigun nyemangatin mereka anjir biar nggak nyerah. Tapi semenjak dipegang Nigun, semuanya jadi kacau. Hydra muncul, rakyat kelaparan, dan ditarikin pajak maksimal. Dan kalau ada yang protes pun langsung hilang, jir. Waduh, moga-moga kita nggak dapet pemimpin yang kayak gitu ya guys ya. Tapi berkat Ain, si abang jadi punya semangat lagi tuh. Ain langsung seneng banget deh itu. Tiba-tiba Ain ngerasain sesuatu dong. Ternyata ada segerombolan monster yang OTW kesini anjir. Mana banyak banget lagi. Waduh, bahaya nih. Ini mah satu populasi hutan Amazon kali ya. Tembok desa juga gak akan bisa nahan cuy. Mana Ain juga cuma sendirian lagi. Ain terus nyuruh semua warga buat mundur. Sementara Ain langsung berangkat ke garis depan. Ain bikin pusaran angin yang super gede dan nembakin tepat di monster-monster itu. Kena telak sih. Tapi ternyata serangan segede itu kayak gak ngefek apa-apa cuy. Monster-monsternya terlalu banyak anjir. Ain terus nyoba pakai skill Gravity Breath. Terus dia juga bikin dom buat nembakin peluru spiral secara brutal. Ain juga ngeluarin kage bunsi dan pakai benang besi buat ngecincang mereka. Warga udah mulai kabur tuh. Tapi si abang tuh bener-bener terpesona anjir. Ya iyalah cuy. Kapan lagi ngeliat orang sehebat Ain? Padahal mah aslinya Pina udah ngoceh-ngoceh mulu tuh. Gak mau kalau Ain tuh maksain diri. Ntar kalau tumbang lagi gimana bejrot? Tapi Ainnya malah ngeyel. Kalau monsternya belum musnah semua ya dia gak akan berhenti. Ain terus masang kuda-kuda tuh. Dan mulai ngaktifin beberapa skill sekaligus. Begitu skillnya diaktifin, semua monster itu langsung jadi Eskiko deh. Anjay, kelas bang. Akhirnya tuh monster-monster musnah juga cuy. Yakin banget deh, itu si Ain nyawanya tinggal setengah anjir. Dan udah sempoyongan gitu. Yuri langsung nge-heal Ain semaksimal mungkin. Ursulanya bener-bener kaget. Bisa-bisanya loh healnya Yuri gak bisa ngimbangin luka-luka di badan Ain. Pas Ain baru bisa bangun, para warga langsung berterima kasih tuh ke Ain. Nah, si abang tadi terus mulai speak up deh tuh. Masa mereka sebagai warga harus diselamatin stranger terus sih? Apa kalian gak tergerak hatinya? Ain udah mati-matian ngelindungin mereka sendirian loh. Pidato proklamasi si abang itu pun akhirnya ngegerakin hati mereka. Mereka pun semangat lagi deh demi wilayahnya. Bahkan sekarang mereka juga udah gak ada yang mengikutin kata-katanya Nigun lagi. Diomongin dikit orangnya langsung nongol dong. Jumpscare aja lu monyong. Mana serem banget lagi. Pokoknya warga tuh udah bener-bener muak sama Nigun deh dan gak akan patuh lagi. Nigunnya malah yeping dan ngejelek-jelekin Ain.
Sampai bilang kalau warga ini tuh ditipu sama Ein. Ein tuh aslinya ras iblis. Soalnya nggak mungkin kan Ein bisa ngelawan monster sebanyak itu kalau dia tuh cuma manusia biasa. Udah gitu dia juga ngefitnah kalau Ein mau ngerebut wilayah Lasik lagi. Tapi ya warga mah bodo amat tuh. Mereka mah nggak peduli Ein iblis apa bukan. Karena faktanya yang ngelindungin mereka tuh ya si Ein, bukan Nigun. Lagian mereka butuhnya penguasa yang ada untuk mereka. Kayak ayahnya Nigun tuh. Nah sekarang jadi kebalik deh. Nigun yang dimarahin abis-abisan tuh sama warga. Mamam no. Nigunnya auto panik lah. Dia langsung stres banget tuh sampai minta tolong ke Shadow. Tiba-tiba Nigun ngeluarin pocket mirror gitu. Sedangkan Shadow seneng banget tuh waktunya udah tiba. Akhirnya Nigun kayak tenggelam di pikirannya sendiri. Shadow nyuruh Nigun buat bunuh semua orang yang lawan. Sama kayak apa yang udah Nigun berbuat ke ayahnya. Nigun bingung lah. Lah kan ayahnya meninggal karena sakit. Tapi kenyataannya nggak gitu dong ya. Nah kita flashback dikit nih. Jadi dulu mereka semua tuh hidup bahagia. Nigun bercita-cita pengen jadi pemimpin yang berwibawa dan hebat kayak ayahnya. Tapi Nigun tuh sering sakit. Bahkan dia juga sering dijauhin anak seumurannya. Katanya penyakit Nigun tuh nular banget. Nigun juga gak sengaja ngoping orang yang lagi ngegibahin dia. Kata orang-orang itu, Nigun tuh cuma anak yang dipungut sama ayahnya. Lah, Nigun shock banget lah. Dia gak nyangka kalau bukan anak kandung ayahnya. Pas Nigun lagi nangis, disitulah Shadow muncul. Nigun senang banget dong. Dia pertama kalinya punya teman. Dan mulai dari situ, dia nurut sama semua perkataannya Shadow. Suatu hari, Nigun ngeliat ayahnya tuh loyo banget. Katanya kena racun monster gitu. Nigun pengen bikin ayahnya enakan lah. Nah, sama Shadow disuruh buat bikin ramuan herba gitu. Gak pakai babi bu, Nigun langsung ngecek buku ramuan dan bikin ramuan itu untuk ayahnya. Ayahnya seneng banget dong. Sampai bilang kalau badannya langsung enakan. Dia juga bangga banget karena punya anak yang baik hati dan peduli sama orang lain. Tapi kondisi ayahnya tuh malah makin memburuk, jir. Nigun yang polos itu masih aja ngasih tanaman itu ke ayahnya. Malah dia nanam sendiri. Suatu hari, Nigun masuk kamar ayahnya dan nemuin ayahnya tuh udah gak bernyawa. Disitulah dia shock berat. Sampai-sampai Nigun tuh nangis berhari-hari loh. Nigun takut gak bisa jadi pemimpin kayak ayahnya. Tapi tenang Gun, ada gue, Shadow. Aduh, lu mah tukang hasut doang, monyong. Shadow terus ngomong kalau Nigun tuh ngebunuh ayahnya pakai ramuan itu. Jadi Shadow udah ngeganti keterangan di buku ramuannya. Tuh tanaman aslinya beracun banget anjir. Shadow juga ngaku kalau aslinya dialah yang iblis. Dia makasih banget nih sama Nigun karena udah tolol. Jadi ya bisa dimanfaatin sampai sekarang. Gara-gara fakta beruntun ini, Nigun tuh jadi bener-bener stres banget. Sampai-sampai akhirnya Shadow berhasil ngambil alih badannya Nigun cuy. Waduh bahaya anjir. Shadow terus tengil banget tuh. Tapi dia nih beda sama Falco yang punya kekuatan. Shadow tuh ahli banget sama manfaatin kelemahan manusia. Shadow tahu kalau selama dia ada di badan Nigun, Ein tuh gak bakalan ngebunuh dia kan. Soalnya Ein pasti gak mau Nigun ikut matoy. Shadow terus manggil monster-monster monyet lagi. Tuh monster nargetin warga-warga. Ein langsung gercep dong nyelamatin mereka. Dan ngebikin pelindung biar warga bisa kabur. Ein juga ngeluarin Kage Bunshin. Tapi gara-gara Ein terlalu fokus nyelamatin warga, dia jadi kena bogumnya Shadow deh. Mana langsung diserang beruntut lagi. Pas Ein mau nge-parry, malah inget Nigun. Auto ganti jadi mode perfect defense deh. Ursulanya ngomel lah. Kalau mode gini, Ein emang gak bakal kena pukul. Tapi dia juga gak bisa gerak anjir. Gini-gini Ein juga udah mikir keras dari tadi tuh. Dia gak mau ngorbanin Nigun demi warga. Ntar jadinya sama aja dong kayak kesalahan Nigun sebagai penguasa. Yang udah ngorbanin satu orang demi banyak orang. Jadilah Ein pun teriak manggil si Nigun. Berharap bisa didengar sama dia. Hatinya mah udah ketutup. Suara lu gak bakalan nyampe keles, kata Shadow. Tapi kalau gak ngeyel ya bukan Ein lah namanya. Ein langsung maju tuh sambil ngejedutin kepalanya. Mamam no. Ternyata bener aja dong. Nigun udah putus asa dan mau ngilang aja. Dia dengar teriakannya Ein. Si Ein malah ngomelin Nigun abis-abisan.
tahu banget kalau niat aslinya Nigun tuh baik. Cuma yang gak hoki aja mau disamperin sama iblis. Si Nigun langsung inget-inget motivasinya tuh. Dia pengen jadi penguasa wilayah yang kayak ayahnya. Wah, gara-gara itu air matanya langsung banjir anjay. Di dunia nyata, Shadow yang mendadak sadar langsung ambil jarak. Shadow marah-marah lah sambil ngancam kalau dia tuh gak bakalan keluar dari badan Nigun. Taunya Nigun berhasil ngambil alih setengah badannya dong. Setelah bilang makasih ke Ain, Nigun langsung masuk jantungnya sendiri. Anjir, Ain shock berat lah. Nigun pun ngajakin Shadow ngobrol dan ngasih tahu apa yang Nigun rasain sebenarnya. Kalau selama ini Nigun tuh sadar kalau Shadow tuh bukan ilusi doang. Cuma ya Nigun tuh pura-pura polos aja. Karena kemunculan Shadow tuh bener-bener nyelamatin Nigun. Makanya gini-gini Nigun tetap nganggap Shadow sebagai temannya tuh. Tapi bagi Shadow, Nigun tuh ya cuma pion doang. Apalagi Shadow benci banget sama orang yang lemah. Aslinya Shadow tuh udah muak dari dulu anjir. Udah langsung kabur gitu aja. Shadow-nya malah mau ganti ngerasukin Mia dong. Untungnya pedang En langsung melayang tuh. Mampus loh. En sama Yuri langsung nge-heal Nigun habis-habisan. Wih, hoki banget lo Nigun. Di-heal sama dua dewa sekaligus anjay. Akhirnya Nigun sadar deh. Tapi Nigunnya malah marah. Ngapain kalian nyelamatin aku? Aku tuh pengen nebus dosa pakai nyawaku. Bukannya bilang makasih lu kocak. Tiba-tiba para warga datang deh tuh. Mereka nggak terima sama omongan Nigun barusan. Enak aja udah bikin kita sengsara langsung meninggoy. Kita hukum dulu di sini, kata si abang. Nigun langsung sujud deh buat minta maaf. Sekaligus berterima kasih karena udah dikasih kesempatan lagi. Nah gitu dong, kan enak. Malah Yuri yang tumbang dong. Kasian Yuri kecapean. Abis ngebopong Yuri, Ain bersyukur banget tuh karena di titik terendahnya dia ketemu Yuri. Kalau aja dia ketemunya orang kayak Shadow, udah pasti nasibnya kayak Nigun deh. Sekarang Ain bener-bener benci banget tuh sama yang namanya kaum iblis. Karena mereka tuh selalu manfaatin kelemahan seseorang. Awas aja, gue bantai lu semua. Tiba-tiba kadal Shadow lari lagi anjir. Untungnya kenotis tuh sama Pina dan Alice. Langsung deh diinterogasi sama Ain. Shadow bilang kalau emang ada perintah buat ngebunuh Ain. Pas mau ngomong pelakunya, Shadow-nya langsung meledak anjir. Wah, pasti dia kena kutukan tuh. Gak apa-apa deh, yang penting Ain udah tahu kalau emang ada yang ngincer dia. Sorenya sebelum Ain pergi, tiba-tiba Nigun minta Ain buat ngebantu wilayah Lasik ini bangkit. Nigun benar-benar minta tolong sampai nunduk-nunduk segala tuh. Tahu-taunya para warga juga ikutan dong. Waduh, begitu Ain balik, tiba-tiba disuruh Raja buat jadi penguasa Lasik anjay. Raja ngasih gelar bangsawan ke Ain juga. Nigun juga nyerahin diri buat nebus dosanya. Si Jaspernya kesenangan tuh. Berarti Ain dapat nama baru. Jadi Ain Lasik. Mana Raja, Claudia sama Megan juga ikut-ikutan ngomporin lagi. Jasper juga ngomong, ntar dia bakalan bantuin ngurusnya deh. Biar Ain bisa tetap ngejalanin misi nyari pohon dunia. Anjay, best friend banget sih kamu Bang Boti. Yaudah deh, Ain bersedia. Nah, kalau udah jadi bangsawan gini kan ntar gampang ya jadi mantu rajanya. Waduh, Ain baru ngeh deh. Dia berasa kayak dijebak anjay. Yuri gak terima lah, istri pertama nih bos. Si Alice iri juga. Tapi Pina ngomong, antri boy, kamu urutan keempat. Nikmat mana yang kau dustakan, Ain? Di kerajaan iblis, gosip tentang Falco dan Shadow dibunuh sama Ain udah nyebar tuh. Nah, si cumi-cumi ini sampai nganggep 5 bangsawan iblis tuh ecek-ecek doang. Tiba-tiba malah kepalanya melayang dong. Dan pelakunya adalah kepala 5 bangsawan iblis, namanya Ioana. Sementara itu, Ekidna masih mantengin Ain terus. Ekidna ngomong kalau mata Ain ini spesial banget. Ioana jadi tertarik tuh buat ngelawan Ain. Ya udahlah, sekalian aja Ekidna ngasih misi buat nyulik roh pohon dunia. Karena tujuan Ain kan buat ngumpulin roh ya. Jadi Ioana bisa nyergap sekalian deh. Ioana pede banget tuh. Secara kan dia iblis elit ya. Langsung deh Ioana berangkat. Di sisi lain, Alice cerita kalau akhir-akhir ini dia tuh nyari pohon dunia pakai skill matanya.
Nah, hasilnya nunjukin kalau saudara yang mereka cari itu sengaja ngasih sinyal biar ditemuin. Terus tiba-tiba ada Onesan Tobrut muncul dong. Ain sampai kaget tuh dan nyariin sumber suaranya. Ternyata orangnya tuh ada di kasur. Jir, ngagetin aja sih mbak. Mana gede banget lagi anunya. Tapi Yuri langsung lari ke pelukan si Onesan. Ya walaupun nembus sih. Walah, ternyata itu bukan badan asli anjir. Ya nggak bisa pegang-pegang dong. Hehehe. Onesan ini adalah Cruz, kakak keduanya mereka. Ain syok lah. Baru ini dia didatengin sama roh anjir. Biasanya nyari pohon dunianya aja sampai pening. Mana Cruz juga tipe yang suka godain lagi. Kasian Ain harus nahan sakne. Cruz cerita kalau ada iblis yang ngincer pohon dunia. Walaupun sekarang masih bisa ditahan, tapi statusnya udah darurat banget. Wah, Ain langsung gercep tuh dan minta Sherlock pohonnya Cruz. Tapi masalahnya yang diincer bukan pohonnya Cruz, tapi punya Mei. Mei itu adik bungsunya mereka. Karena penjaga Mei juga udah mati dari lama. Makanya si Cruz ngedouble job. Jadi Rose sekaligus jadi penjaganya Mei. Ya kira-kira gitu deh sikonnya. Cruz ngomong kalau dia tuh gak bisa nahan musuh lama-lama lagi. Alice aja sampai bingung kenapa Cruz gak pakai mata terkutuknya aja. Kata Cruz dia tuh gak bisa pakai itu coy. Kalau dia pakai mata terkutuk, ntar pohon dunia Mei sama wilayah Lasik hancur semua. Buset, se-OP apa coba itu? Pantas aja ditutup ya. Karena Alice udah tahu lokasinya, jadi mereka langsung cus deh. Begitu sampai Abysswood, tahu-tahu ada pusaran monster tawon gitu loh. Ternyata itu adalah ulah Hornet, salah satu 5 bangsawan iblis. Dia yang ngendaliin semua tawon-tawon ini cuy. Saking ganasnya nih tawon, monster beruang aja cuma sedetik langsung hilang anjir. Hornet kepedean tuh kalau Ain lagi ketakutan. Jir, muka sedatar gini takutnya dari mana coba? Pas Ain mulai dikerubungin tawon-tawon itu, tiba-tiba dia hilang anjir. Taunya langsung nikam Hornet dari belakang. Tapi badan Hornet langsung pecah jadi kumpulan tawon dong. Tapi Ain-nya gak peduli. Dia langsung nembakin skill Burning Bullet. Dan akhirnya semua tawon langsung lenyap deh. Nah lo, udah gini baru takut kan lo? Mana mau kabur lagi? Taunya ketahuan sama Yohana yang baru nongol dong. Ya langsung ditembak lah sama si Yohana. Yohana langsung OTW ke tempat Ain tuh. Dan sombongnya, Yohana ngomong mau ngebunuh Ain dan nyulik roh pohon dunia. Wah, Ain langsung kepancing lah cuy. Dia langsung nyentuh Yohana dan makein skill level drain. Ain juga langsung nyerang bertubi-tubi anjir. Bener-bener gak ngasih kendor cuy. Yohana baru ini nih ngerasa sakit ini. Yohana terus balas nyerang. Dia ngelok Ain pakai pelurunya. Katanya sih tuh skill gak bisa dihindarin dan ditahan pakai apapun. Tapi sama Ain cuma di parry doang dong. Yohana sampai bingung tuh kenapa bisa dibalikin gitu sih. Harusnya mah gak bisa cuy. Yohana bener-bener bingung. Aneh banget jir, berasa kayak levelnya merosot jauh. Padahal Ain tadi cuma pakai level drain sekali doang kan. Tiba-tiba Ain di belakangnya. Dan langsung bikin kepala Yohana social distancing. Anjay, kelas banget anjir. Tapi Yohana masih hidup tuh. Sasuga iblis elit ya. Udah kayak kecoa aja susah dimatiinnya. Ain terus bocorin triknya barusan. Jadi pas dia mukulin Yohana bertubi-tubi tadi, Ain sambil makin skill level drain juga. Dan gak tahu deh berapa ratus kali Ain ngegebukin dia. Ya bisa dibilang level Yohana sekarang lebih lemah daripada monster-monster di sekitar sini. Yohana yang aku kalah langsung kabur tuh. Abis itu mereka sampai deh di pintu masuk pohon dunianya Mei. Begitu masuk, isinya udah kayak desa-desa isekai gitu. Nyaman dan asri banget deh. Dan akhirnya Yuri bisa meluk kakak Tobrutnya juga. Pas Pina samperin, lah mereka ada tos spesial gitu dong. Aduh, Alice kan mau ikutan juga. Nah, kalau Ain sih kepo tuh, Mei ada di mana? Taunya lagi bobok ciang tuh. Ih, lucunya. Tapi Mei jadi kebangun gara-gara Ain. Kaget dong dia tiba-tiba ada cowok asing kayak gini. Tapi Ain-nya malah ikutan kaget juga. Ih, apa sih kalian ini? Akhirnya Ain dikenalin tuh ke Mei. Wah, ya udahlah, Mei langsung minta dipangku sama digendong tinggi-tinggi. Tapi gara-gara Mei minta tinggi-tinggi terus, Ain kelepasan deh dan loncatnya ketinggian anjir.
Wah, Cruz udah panik tuh. Kalau Mei sampai nangis bisa seminggu anjir berhentinya. Tapi pas sudah mendarat, Mei-nya malah senang dong. Jadi deh si Mei minta ikut juga sama Anne. Kalau Mei ikut, Cruz juga ikutan deh. Yippee, pada happy deh tuh. Nah, Cruz sama Mei terus ngasih inti roh mereka ke Anne. Langsung deh sama Ursula dijadiin skill. Anne jadi punya mata penghancurnya si Cruz dan kekuatan pencipta pohonnya si Mei. Wah, Sasuga makin OP aja nih bang. Gak lama setelah itu mereka balik ke klasik. Nah, kastilnya Nigun kemarin sekarang udah dikasihin ke Anne. Langsung deh misi bersih-bersih kastil dimulai. Cruz sama Mei ke bagian bersihin ruangan ganti. Mereka malah nemu gaun-gaun pesta gitu dong. Sepertinya aku punya ide, kata si Cruz. Abis itu Anne yang lagi bersih-bersih jadi salpok pas ngeliatin Yuri turun pakai gaun pesta. Ih, cantik banget bejrot. Mana melonnya nyembul banget lagi. Anne bingung dong, nih ada apaan kok pakai baju pesta. Ternyata Yuri sama yang lainnya tuh udah selesai bikin persiapan pesta. Langsung deh si Anne diajakin ke sana. Widih, udah pada pakai skin pesta semua dong anjir. Damage-nya plus 1000 nih. Si Anne juga disuruh ganti baju tuh. Widih, aura bangsawannya langsung kelihatan deh. Selamat ya Anne, udah gak ngegembel lagi. Abis itu langsung deh mereka pesta-pesta. Sorenya di balkon, Yuri bilang kalau dia tuh bersyukur banget ketemu Anne. Soalnya akhirnya dia bisa kumpul-kumpul lagi tuh sama saudara-saudaranya. Yuri juga berharap bisa bareng sama Anne terus selamanya. Ya Anne sih setuju banget ya. Dia juga janji bakalan nemuin 4 saudaranya Yuri yang lain. Pokoknya tenang aja Yuri. Anne bakalan bikin kalian bahagia kok. Semangat ya kalian. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Berbahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya video kali ini. Jangan mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!